gitulah ngawinin anak gimana. Rizky dan Ridho atau yang biasa dikenal 2R, karir keduanya hingga saat ini cukup stabil sejak muncul di ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 2. Meski tak keluar sebagai juara, pedangdut kembar ini mampu membuktikan eksistensinya sampai sekarang. Di balik kesuksesan Rizky Ridho, tak lepas dari peranan sang mentor, yaitu Iis Dahlia. Sejak saat itulah, hubungan mereka layaknya anak dan ibu kandung sendiri, bahkan tak sungkan 2R memanggil dengan sebutan mama. Memang, Iis Dahlia lah yang bertindak sebagai orang tua 2R selama di ibu kota. Tak heran, Iis Dahlia ikut disibukkan saat momen pernikahan Ridho DA pada 17 Oktober lalu. Sebelumnya, Iis pun turut hadir di acara pernikahan Rizky DA dan Nadia Mustika di pertengahan tahun 2020. Jadi gue udah punya pengalaman nih, udah ngawinin Iki, ngawinin Ido. Kalau Sal sama Devano nikah, gue udah tahu step-stepnya yang mesti disiapin apa. Iyalah namanya orang tua kan. Kalau mereka tuh emang kayak anak sih buat kita. Sebenarnya kan kayak gini loh. Aku tuh takutnya keluarganya mereka tersinggung ya kan, gitu kan. Saya bilang sama Ido, kalau mama kemarin kan Iki tuh waktu nikah lagi pandemi awal-awal banget. Tadinya orang tuanya itu nggak ada yang mau datang ke sini karena memang kondisinya lagi nggak kondusif kan karena pandemi itu. Tapi mungkin dipikir-pikir mamanya masa anak nikah nggak datang gitu kan, akhirnya mamanya datang. Tapi kan karena gue udah keburu dibikinin baju kan, mau nggak mau kan harus gitu kan. Kalau papanya memang nggak datang waktu itu sakit. Aku bilang kan karena itu. Kalau Ido kan sekarang pandemi juga udah alhamdulillah udah mulai landai. Terus ini ya nggak bisa, mama tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau Iki di atas, mama harus di atas juga. Ido kan tapi emang kalau punya anak kembar gitu loh. Kalau gue beliin barang gitu ya nggak sama, gue tuh nggak bisa tuh harus dibuka, itu bisa berantem. Senang lah, semua orang tua tuh pasti senang. Kita selalu mendoakan anak-anak kita tuh pernikahannya langgeng, bisa menghadapi. Saya selalu bilang sama mereka bahwa setiap pernikahan nggak akan pernah nggak ada masalah, pasti ada masalah. Selalu saya bilang ke mereka tuh, semoga kalian bisa menghadapi step demi step gelombang yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Karena kalau bahagia aja gampang, itu bagaimana menghadapi masalah nanti. Berbeda dengan 2R, Iis Dahlia justru tidak memaksakan kedua anak kandungnya Devano dan Salsabila untuk menikah muda. Hal berbeda terlihat Salsabila Juwita belakangan ini kerap jadi sorotan netizen. Kali ini, kisah cintanya dengan seorang pria bernama Abimanyu Alfarizi lagi diperbincangkan setelah beredarnya foto-foto mesra bersama sang pacar. Diduga sebentar lagi akan menikah. Seperti apa tanggapan Iis Dahlia? Enggak. Malah sama aku kalau ke anak yang sendiri, malah anak kandung ya, harus belajar lah justru dari mereka, dari Iki, Ido, dari Lesti. Maksudnya saya pengennya tuh Sal sama Devano nih, once kalau umpamanya dia one day menikah, gue pengennya dia memang bener-bener kenal banget sama pasangannya, harus tahu banget hal-hal yang bahwa pernikahan itu nggak mudah. Jadi gue sih pengennya dia nanti aja lah, masih biar jadi babynya mama aja. Dari itu Salsa lagi di endorse sama fotografer, terus cowoknya nganterin, ya udah sekalian foto. Karena mereka mau kerja. Kalau kayak Devano tuh selalu ngomong, gue pengen nikah muda. Gue bilang gini, emang gampang lu nikah muda? Nggak gampang nikah tuh. Jadi ya dikasih pengertian lah. Kalau kakak emang justru dia agak-agak, mungkin karena kebanyakan dulu kalau kakak Salsa tuh bule banget kepemikirannya. Jadi dia pernah bilang, aku mah mau menikah 30 tahun. Terus kata gue, jangan keketuaan 30 tahun gitu. Jadi iya, karena sekarang juga masih punya pacar tapi masih belum tahu bagaimana ya kan, ya kita namanya orang tua mudah-mudahan berdoa ya dia dapat jodoh yang baik. Iya ya pokoknya iya 25-an lah kali ya. 20 ya terserah sih. Kalau aku sih nyerahin nama yang di atas sih ya. Cuman maksudnya kalaupun dia memutuskan untuk menikah, ya gue harus tahu banget bahwa dia mendapatkan orang yang tepat. Kalau punya pacar, dia pasti akan ngomong ke orang tuanya. Kalau ketemu, apalagi lagi pandemi, banyak tempat tutup kan, jadi lebih banyak di rumah. Jadi kayak Naura
kalau nggak Naura yang ke rumah, Devano yang ke rumah Nau. Si Salsa ya karena kalau abinya lagi WFH, kadang-kadang WFH-nya dari rumah gitu. Kalau aku orang tua yang ini, yang moderat deh. Enggak lah, aku kan justru kalau sekarang sih aku malah kayak sama Salsa gitu. Aku udah tahu dia anak yang udah nganggapnya dia adalah perempuan dewasa. Dia tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang boleh, yang mana yang enggak. Cuman kalau agak hampir tiap hari diingetin sih, aku cuma bilang sama mereka, jangan pernah mencoba narkoba, jangan pernah ada di lingkungan orang yang pakai narkoba, karena cuman ngerusak hidup lo. Itu aja sih, wanti-wantinya aku sih itu aja sih.